Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Sulistiani Ashar, Prodi Pendidikan Sejarah, kelas 02 dengan NIM 1962042012. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Kajian Nilai-Nilai Luhur, dosen pengampu Khairuddin SPD MPD. Dengan judul Eksistensi Kajian Nilai Luhur pada zaman 4.0. Pada hakikatnya, budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan manifestasi dan legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter privat maupun karakter publik. Keberadaan budaya dalam globalisasi. Keberadaan budaya dalam globalisasi jauh sebelum hadirnya globalisasi, kearifan lokal sudah dikenal oleh masyarakat dan merupakan dasar dalam setiap melakukan aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak atau budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Kearifan lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan di tempat-tempat tertentu yang dianggap mampu bertahan dalam menghadapi arus globalisasi, karena kearifan lokal tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa. Selanjutnya, interaksi antara budaya pendatang dan masyarakat lokal. Pada hakikatnya, definisi budaya berdasarkan konteks wilayah atau demografis pada prinsipnya tetap masih relevan walaupun tidak sekuat definisi pada konteks subbangsa. Hal ini sesuai yang dikatakan Abdullah bahwa keberadaan suatu etnis di suatu tempat memiliki sejarahnya secara tersendiri, khususnya menyangkut status yang dimiliki suatu etnis dalam hubungannya dengan etnis lain. Sebagai suatu etnis yang merupakan kelompok etnis di pendatang dan berinteraksi dengan etnis asal yang terdapat di suatu tempat, maka secara alami akan menempatkan pendatang pada posisi yang relatif lemah. Selanjutnya, globalisasi. Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk aspek budaya. Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia. Namun perkembangan globalisasi budaya secara intensif terjadi pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan fisik sebagai sarana utama komunikasi antar bangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antar bangsa lebih mudah dilakukan. Hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan zaman yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi yang mewarnai seluruh aktivitas masyarakat. Sebagai masyarakat bagian dari warga dunia, perlu menyikapi dan memanfaatkan secara baik hal-hal yang terdapat dalam globalisasi sesuai dengan harapan dan tujuan hidup bangsa. Oleh karena itu, dituntut kemampuan bangsa untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas bangsa. Di era globalisasi yang melanda hampir seluruh kehidupan masyarakat dunia, menjadi tantangan tersendiri bagi budaya-budaya lokal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sartini. Globalisasi sebagai gejala perubahan di masyarakat yang hampir melanda seluruh bangsa sering dianggap ancaman dan tantangan terhadap integritas suatu negara. Dengan demikian, bila suatu negara mempunyai identitas lokal tertentu, dalam hal ini kearifan lokal atau budaya lokal, ia tidak mungkin lepas dari pengaruh globalisasi ini.
sehingga kearifan lokal harus tetap hidup dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Tradisi-tradisi di Indonesia ada begitu banyak. Setiap daerah memiliki tradisi masing-masing yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat daerah tersebut. Sama halnya di Sulawesi Selatan yang memiliki 4 suku besar, yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Nah, contoh tradisi yang tetap terjaga eksistensinya terkhusus di Kabupaten Bone, yaitu yang pertama, tradisi mak baca doang. Tradisi mak baca doang dalam bahasa Bugis, mak baca artinya membaca dan doang artinya doa. Jadi mak baca doang dapat kita artikan sebagai proses pembacaan doa. Tapi tradisi mak baca doang ini tidak seperti membaca doa pada umumnya. Doa dibacakan oleh seorang pak baca atau orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk membaca doa. Pak baca biasanya adalah seorang imam masjid, ustadz, atau orang yang dituakan. Tradisi mak baca doang juga hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti ketika menjelang puasa, menjelang lebaran, sesudah lebaran, setelah panen padi, untuk membayar nasar. Misalnya nasar ketika lulus ujian nasional, dan cara membayar nasar tersebut dengan masruk baca uti atau pisang, dan waktu-waktu tersebut untuk mengucap syukur kepada Sang Pencipta atas segala yang diberikan. Pelaksanaan mak baca doang dilakukan dengan menyediakan berbagai macam makanan. Namun makanan yang paling utama disediakan adalah sokolo hitam dan songkolo putih, makanan khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari beras ketan. Nasu popo menggunakan ayam kampung dan dimasak dengan banyak lengkuas. Uti manurung atau pisang, uti lampe atau pisang panjang, dan masih banyak makanan lain, serta yang paling penting dan tidak boleh dilewatkan adalah dupah dan kemenyang. Pelaksanaan mak baca doang dulu dan sekarang sudah tentu berbeda seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Meskipun demikian, tradisi ini masih tetap saja dilaksanakan dan diterima secara baik oleh masyarakat setempat. Seperti misalnya pada zaman dulu ketika masyarakat ingin baca doang, mereka berkumpul pada satu tempat namanya Sauraja atau rumah besar, sebab pada waktu itu masih menganut sistem kerajaan. Semua kegiatan dalam suatu wilayah harus seizin raja. Di samping itu, rumah warga belum layak ditempati untuk melakukan prosesi tersebut karena ruangannya kecil. Tetapi saat ini hal itu sudah bergeser. Sekarang warga sudah mempunyai rumah dengan ruangan yang cukup luas dan sistem kekerajaan pun sudah berubah, maka pelaksanaan mak baca doang sudah bisa dilakukan di rumah masing-masing, namun tetap mengumpulkan warga atau tetangga yang datang menyantap hidangan yang telah disiapkan. Prosesi dalam pelaksanaan mak baca doang ini tidaklah rumit, sebab yang paling penting adalah pak bacanya, orang yang membacakan doa-doa berisi rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah dupa atau kemenyang. Karena prosesinya yang terbilang simpel, maka dari itu tradisi ini masih dipertahankan sampai detik ini. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.